Hari ini Intan mau bahas sejarah lagi. Kali ini nggak ada hubungannya sama China, tapi ada hubungannya sama Indonesia tentang VOC. Dulunya nih ya, Intan kira VOC itu nama lain dari Belanda. Belanda itu dulu namanya VOC, kayak Indonesia dulu namanya Nusantara. Dulunya Intan beranggapan kayak gitu. Dilalah ternyata VOC itu cuman salah satu perusahaan yang ada di Belanda. Satu perusahaan bisa bikin negara kita Nusantara yang kaya raya jadi auto miskin. Yuk sekarang kita bahas VOC. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini gambar Hakim Pau ya, hakim yang nggak bisa disogok, hakim yang sangat jujur, kejujurannya itu sampai terkenal seantero dunia. Intan pernah bahas tentang Hakim Pau. Ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 9 Februari. Selain gambar Hakim Pau, ada juga gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Kera Sakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zhenglong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Huang Zhong, Dr. Hua Tuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Available di Tokped sama Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sebelum masuk ke VOC, kita ke negara kita dulu, Nusantara. Nusantara itu kawasan strategis di jalur perdagangan dunia. Nusantara sejak dulu itu sudah menarik perhatian, sehingga berbagai bangsa di Asia dan Timur Tengah seperti China, India, Persika itu suka banget dagang di Nusantara. Meskipun ya pada zaman itu belum ada sosmed, tapi kehebatan Nusantara ini itu sudah terkenal sampai Eropa. Datanglah Portugis ke Nusantara pada tahun 1511. Kalau negara-negara lain cuman dagang doang, Portugis ini beda, dia serakah gitu, mau menguasai sampai mendirikan benteng, masuk ke ranah politik dan memaksakan kontrol ekonomi dan politik di beberapa wilayah Nusantara. Padahal negara-negara sebelumnya kayak China, India, Persia, ya dagang-dagang doang. Mereka itu nggak masuk ke ranah politik, dia nggak memiliki kekuatan politik langsung atau mendirikan koloni kayak Portugis. Tapi untungnya Portugis ini tidak berada di seluruh Nusantara. Menurut info yang Intan dapat, Portugis itu cuma ada di Maluku, Malaka, Sunda Kelapa, Solor, Flores, dan Timor-Timor. Itu menurut info yang Intan dapat. Kalau misalkan Intan kurang, teman-teman boleh nambahin di komen ya. Sejak pertengahan abad ke-16, Portugis ini mulai berangsur-angsur kehilangan kekuatannya di Nusantara. Sampai akhirnya dia pergi atau kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Nusantara itu di akhir abad ke-16. Awal abad ke-17 Portugis itu sudah menghilang karena dia kalah kuat sama VOC dan ada konflik dengan kerajaan Ternate. Nah, sekarang kita bahas tentang VOC. Apa itu VOC? VOC itu singkatan dari ini ya, Intan tidak bisa bahas bahasa Belanda, baca sendiri. Dan VOC adalah perusahaan multinasional pertama di dunia. Sebagai salah satu perusahaan multinasional pertama di dunia, VOC ini terkaya dan terbesar di zamannya. Bahkan sampai sekarang itu masih masuk perusahaan terkaya sepanjang sejarah. Gimana nggak kaya? Lawang VOC itu mengontrol hampir seluruh pasokan rempah-rempah di Asia Tenggara, terutama Nusantara. Yap. Pemasok terbesarnya VOC adalah Nusantara. Sekarang gimana sih sejarahnya VOC? Jadi sejak abad ke-16, saat itu Eropa kondisinya kacau, banyak terjadi perang. Begitu juga di Belanda, Belanda juga banyak perang. Sehingga pengusaha-pengusaha pada mikir untuk ekspansi ke timur, ke Asia. Karena zaman dulu itu belum ada bank,
harta benda disimpan di rumah, kalau misalkan rumah dibom, ya udah yang dulunya auto kaya jadi auto miskin. Karena itulah maka banyak yang ekspansi ke timur. Apalagi kedengeran kalau di daerah timur itu kaya akan rempah-rempah, bisa banget dibuat hidup. Masalahnya pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah di Asia itu didominasi oleh Portugis. Sejak pertengahan abad ke-16, Portugis ini mulai berangsur-angsur kehilangan kekuatannya di Nusantara. Sampai akhirnya dia pergi atau kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah Nusantara itu di akhir abad ke-16. Awal abad ke-17, Portugis itu sudah menghilang karena dia kalah kuat sama VOC dan ada konflik dengan kerajaan Ternate. Sekarang kita bahas tentang VOC. Portugis itu menguasai jalur pelayaran ke Asia, dari Eropa ke Asia. Jalur laut itu sudah dikuasai Portugis semua. Portugis itu punya kontrol eksklusif atas jalur perdagangan laut ke Asia. Setelah Portugis itu menemukan jalur pelayaran itu, dia mendirikan pos-pos, yang mana posnya itu ada di Malaka, ada di Goa itu India, dan di Maluku. Maluku ini rempah-rempahnya terkenal banget. Artinya apa? Negara lain kalau mau bisnis rempah-rempah ke Asia ya pasti ngelewatin posnya Portugis dong. Lah wong jalurnya waktu itu cuman ada jalurnya Portugis doang. Kalau nyamperin posnya Portugis ya pasti bayar ke Portugis. Sampai akhirnya ada seorang warga negara Belanda namanya J. Huygens. J. Huygens ini dia juga seorang pelaut yang pernah bekerja sama Portugis. Dia itu menemukan jalur rahasia ke Nusantara tanpa harus melewati pos-posnya Portugis. Cornelis de Houtman itu pelaut pertama Belanda yang nekat ke Nusantara dengan petunjuk dari J. Huygens ini. Pada tahun 1596, 4 kapal ekspedisi dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil ke Nusantara, lebih tepatnya di Banten, dan ini adalah kontak pertama Belanda sama Indonesia. Begitu Cornelis de Houtman ini nyampe Banten, disambut sama Portugis, disambut sama warga lokal, diusir dong itu Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman pun akhirnya berlayar lagi ke arah timur Jawa, yang mana dia diserang, terutama di Sedayu ya, sampai 12 awaknya itu meninggal. Dia merepet lagi ke Madura. Ke Madura pun juga terjadi peperangan antara Cornelis de Houtman dengan antara warga lokal Madura, sampai pimpinan lokal Madura tewas. Cornelis de Houtman itu kehilangan separuh awak, selain karena perang, juga karena penyakit. Karena nggak semua orang itu bisa beradaptasi ya. Di Eropa itu 4 musim, di Asia cuma 2 musim, penyakitnya juga beda. Jadi kalau ada kayak penyakit demam berdarah gitu, bingung ini penyakit apa. Ya memang challenging sih, perjalanannya Cornelis de Houtman ini challenging banget. Karena makan waktu dan biaya yang nggak sedikit, waktu apalagi ya, lawang Surabaya ke Belanda aja 18 jam naik pesawat, ini berlayar pakai kapal, belum lagi pas bawa rempah-rempah di jalan ketemu bajak laut. Setelah kehilangan separuh awaknya, Cornelis de Houtman itu memutuskan untuk balik ke tanah airnya, ke Belanda, dengan membawa banyak rempah-rempah. Ya, rempah-rempah yang dibawa sama Cornelis de Houtman itu cukup banget untuk menghasilkan keuntungan. Bisa dibilang Cornelis de Houtman ini sukses meskipun bonyok, meskipun kapalnya banyak mengalami kerusakan juga. Pelayaran Cornelis de Houtman ini menjadi inspirasi pelayar-pelayar Belanda lainnya, seperti contohnya Jacob van Eyck. Dia orang Belanda pertama yang mendarat di Maluku. Habis gitu Jacob van Eyck itu pulang bawa rempah-rempah yang mana dia jual 400% lebih mahal daripada yang dia beli di Nusantara.
Sukses, auto kaya itu Jacob van Eyck. Setelah itu semakin banyak lagi pelaut-pelaut Belanda yang datang ke Nusantara. Orang Belanda ini pinter guys. Dia pas datang ke Nusantara, dia itu berteman sama warga lokal karena waktu itu ada Portugis ya. Dan dia ngojok-ngojoki, menghasut warga lokal, terus sama berteman juga sama penguasa untuk mengusir Portugis yang lebih dulu datang ke Indonesia. Tapi karena orang Belanda ini datang ya atas nama individu, orang-orang Belanda ini dapat banyak tantangan, seperti tantangan dari penduduk lokal, seperti Portugis, bahkan sesama pelaut Belanda, mereka itu saling gontok-gontokan, rebutan rempah-rempah. Ternyata bukan Belanda doang yang ketemu sesama Belanda terus gontok-gontokan, bukan Belanda doang, bangsa-bangsa di Eropa semuanya juga kayak gitu. Sehingga ini inisiatif pertama datang dari Inggris, membentuk kayak semacam kongsi dagang di tahun 1600. Inggris itu menamai EIC ya supaya sesama Inggris tidak bentrok pada saat rebutan rempah-rempah. Ini ada aturannya di EIC. Belanda juga dia ikut-ikutan. Nah itu kalau Belanda namanya adalah VOC pada tahun 1602. Perancis juga ikut-ikutan. Di tahun 1604 dia mendirikan perusahaan Hindia Timur Perancis. Ya, kita soroti yang VOC. Belanda ngasih hak monopoli perdagangan di Asia kepada VOC. VOC boleh punya tentara sendiri meskipun yang ngebayar VOC sendiri ya, pemerintah nggak mau nanggung. VOC juga diberi hak sama pemerintah Belanda untuk ngebikin perjanjian kenegaraan dengan penguasa-penguasa mengatasnamakan Belanda. Nggak apa-apa. VOC juga dikasih hak untuk mendirikan benteng. Ya, istilahnya VOC itu boleh bertindak seenak jidat di luar Belanda dengan mengatasnamakan Belanda. Sampai menyatakan perang pun dikasih hak sama Belanda. Makanya Intan tuh sampai ngira kalau VOC itu Belanda karena dia punya wewenang yang sebegitu besarnya. Karena VOC ini dikasih wewenang yang begitu besar nih ya sama Belanda. VOC auto kaya guys. Dia memonopoli rempah-rempah dari Asia, terutama Nusantara. Pemasok terbesarnya itu Nusantara. Rempah-rempah dari Nusantara dijual 14-17 kali lipat di Belanda. Oke lah, terserah VOC mau jual berapa toh negara-negara dia sendiri. Masalahnya cara dia ngedapetin rempah-rempah ini loh yang bikin gemes. Gimana cara dia ngedapetin rempah-rempah di Nusantara? Yang pertama, VOC itu mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, yang mana ini adalah perjanjian yang menguntungkan VOC, bukan untung kedua belah pihak. VOC memonopoli perdagangan. Jadi rempah-rempah itu tidak boleh dijual ke negara lain, harus dijual ke VOC dengan harga yang sangat mencekik. Yang kedua, memaksa petani untuk menanam rempah-rempah sesuai permintaan VOC. Jadi petani itu tidak dikasih kebebasan untuk memilih jenis tanaman atau dia tidak boleh menentukan harga jual hasil panennya. Semuanya yang menentukan adalah VOC. Jika pada saat itu panen subur ya, kalau panen subur kan kelebihan rempah-rempah. Kalau rempah-rempahnya kelebihan kan harganya turun kan. Untuk menghindari hal itu, rempah-rempah itu loh guys dibakar. Yang keempat, VOC itu sering pakai trik adu domba ya, politik adu domba itu namanya divide et impera. Ini untuk melemahkan kekuatan kerajaan lokal dan juga minta kompensasi dagang. Contohnya kayak gimana? Pas kejadian kerajaan Ternate ada bentrok sama kerajaan Tidore. VOC ini itu menghasut raja Ternate untuk perang aja itu lawan kerajaan Tidore. Akhirnya beneran terjadi perang antara Ternate dan Tidore. Tentu saja Ternate menang karena dibantu VOC. Senjata-senjata VOC kan lebih canggih daripada senjata-senjata Tidore. Nah, karena menang itu akhirnya VOC minta kompensasi dagang. Kamu kan aku bantu tuh ngelawan Tidore, jadi ya aku minta dong rempah-rempah. Di dunia ini mana ada hal yang gratis.
Ya intinya ini bisnis yang beneran nggak fair, bukan enak dua-duanya, tapi untung di VOC-nya doang. Kita sebagai pihak Nusantara bonyok. Pemimpin VOC adalah Heran 17 yang beranggotakan 17 orang. VOC itu mengalami masa keemasan setelah JP Kun ditunjuk sebagai gubernur jenderal. Loh, kok perusahaan ada pangkat gubernur jenderal? Ada. Makanya VOC itu sampai dibilang negara dalam negara. JP Kun itu bukan gubernur jenderal Belanda ya, gubernur jenderal VOC. Pada tanggal 30 Mei 1619, JP Kun itu nyerang Jayakarta dan berhasil mengalahkan kerajaan Banten. Dan benteng VOC didirikan di Batavia. FYI ya guys ya, bukan cuma di Batavia doang, di Ambon dan di Maluku juga ada gubernur jenderal VOC. Ini negaranya siapa? Gubernur jenderal dari negara mana? Karena Belanda itu butuh banyak cengkeh. Pada tahun 1620, hampir semua tanaman di Kepulauan Banda itu disuruh nanam cengkeh dan pala. Semua nggak boleh nanam yang lain. Pada tahun 1669, VOC sampai jadi perusahaan terkaya sepanjang sejarah. Mirisnya kekayaan VOC sebagian besar berasal dari Nusantara. Oke lah, VOC itu juga memeras China dengan teh dan porselinnya, memeras India dengan kopinya. Tapi mereka itu andilnya itu dikit banget dibanding dengan rempah-rempah dari Nusantara. Bagaimana VOC itu bisa menghilang. Jadi pada tahun 1623, VOC itu ada bentrok dengan EIC. EIC itu ya VOC, tapi yang dari Inggris itu loh guys, yang tadi Intan bilang di awal. Mereka ada perang di Ambon. Sama, rebutan rempah-rempah. Gara-gara peristiwa Ambon itu sampai terjadi perang besar yang namanya adalah Anglo-Dutch Wars. Yang mana peristiwa ini dibagi menjadi 4 tahap. Anglo-Dutch War itu perang yang terjadi pada tahun 1652 sampai 1784. Nah, di tahap keempat ini VOC itu mengalami krisis finansial. Duitnya habis. Selain gegara Anglo-Dutch War, oke lah Anglo-Dutch War itu makan biaya yang besar gitu ya. Selain itu, duitnya VOC itu habis gegara banyak yang korupsi, plus gegara serangan dari penduduk lokal seperti Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini perangnya itu ngebikin VOC itu auto bangkrut, dananya itu habis. Sehingga pada 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan dengan hutang 136,7 juta Gulden. Karena VOC itu di luaran bertindak atas nama Belanda, tentu saja yang tanggung jawab ya pemerintah Belanda, yang kena getahnya itu Belanda. Di sisi lain, Belanda itu juga memiliki hak atas benteng-benteng yang didirikan oleh VOC di negara lain. Makanya orang-orang zaman dulu itu kalau bilang Belanda, dia itu bilangnya itu company. Ya berasal dari VOC, C-nya itu kan company itu ya, company itu ya. Ya itu berasal dari situ. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Seperti biasa kalau teman-teman mau nambah-nambahin silakan coret-coret di kolom komentar. Xie ni kuan kan, cai jian. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.